Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mulyani, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 9, Kelompok 1. Kali ini saya akan menampilkan mind mapping dari modul etika publik dan penerapan nilai-nilai dasar etika publik. Etika publik merupakan pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk perilaku, tindakan, dan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik dengan tujuan menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Mari lihat bagan dari etika publik. Pada bagan etika publik ini, kita bisa melihat cara garis besar, kemudian nanti saya akan menampilkan pendetailannya yang dimulai dari kode etik dan perilaku pejabat. Kemudian bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Nah, kita melihat bagan. Di sini untuk kode etik dan perilaku pejabat, kita bisa melihat apa-apa saja yang termuat di bagan berikut. Ada kode etik ASN, nilai dasar ASN, dimensi etika publik, tuntutan etika publik, dan kompetensi serta perilaku pejabat publik. Sekarang kita bahas tentang kode etik ASN, di mana seorang ASN harus jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, cermat dan disiplin, melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai peraturan perundangan yang berlaku, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan kebijakan negara, bertanggung jawab terhadap kekayaan dan barang milik negara, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi inten negara, memegang teguh nilai dasar ASN dan integritas ASN, dan melaksanakan disiplin pegawai ASN. Kemudian untuk nilai dasar ASN, sebagai ASN, kita harus memegang teguh nilai-nilai ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, profesionalisme dalam bekerja, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif, menjunjung tinggi standar etika luhur, bertanggung jawab kepada publik, mampu melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, melayani publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan demokratis sebagai perangkat sistem karir. Adapun perilaku pejabat publik itu, penguasa menjadi pelayan, wewenang menjadi peranan, dan jabatan publik adalah amanah. Pada prinsipnya terdapat 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayan publik. Menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit tidak melakukan korupsi atau kecurangan, maknanya secara luas yakni tindakan yang sesuai dengan nilai tujuan dan kewajiban untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik, sumber-sumber kode etik bagi ASN, implikasi kode etik dalam pelayanan publik, konflik kepentingan, dan legitimasi kebijakan. Adapun penerapan nilai-nilai dasar etika publik di UPT SPM SDN 10/1996 Batu Rata, yaitu yang saya lakukan adalah memegang teguh ideologi Pancasila, sila pertama dengan melaksanakan sholat berjamaah, yaitu sholat zuhur sebelum pulang sekolah. Yang kedua, melaksanakan tugas secara cermat dan disiplin dengan datang dan pulang tepat waktu sesuai jadwal.
Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah seperti mematuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, dan memakai masker. Yang keempat, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan peserta didik. Yang kelima, memberikan layanan terbaik kepada publik dengan melaksanakan program proses KBM secara maksimal dan profesional. Yang keenam, melaksanakan tugas secara bertanggung jawab dan berintegritas tinggi dengan merancang pembelajaran dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Yang ketujuh, melaksanakan perintah atasan dalam hal ini kepala sekolah. Yang terakhir, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Demikianlah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.